Tim Siber Mabes Polri menangkap 2 orang tersangka penyebar berita bohong atau hoax. Server KPU telah disetting. Keduanya ditangkap di lokasi yang berbeda. Tersangka pertama bernama Eko Widodo yang diduga menjadi buzzer atau penyebar. Ternyata salah satu seorang orang Jakarta, kita bisa sebutkan namanya Bang Eko Widodo ini, ternyata pernah tersandung kasus berita hoax dan pernah di penjara juga di 2019 karena menyebarkan berita hoax ya. Dan sekarang warga Jawa Barat bisa dibilang sedang diuji dengan beliau selalu fans ya, bukan warga Jawa Barat saja, terutamanya fans Kang Deddy Mulyadi, fans berat Kang Deddy Mulyadi diuji dengan kritik-kritik beliau, dan sampai kemarin ada kata-kata yang kurang itu, jangankan 1 orang, 10 orang saya lawan, saya hadapi kan gitu. Kita simak videonya bersama. Tim Siber Mabes Polri menangkap 2 orang tersangka penyebar berita bohong atau hoax. Server KPU telah disetting. Keduanya ditangkap di lokasi yang berbeda. Tersangka pertama bernama Eko Widodo yang diduga menjadi buzzer atau penyebar. Hasil pemeriksaan dan jejak digital yang dimiliki ini hanya sebagai buzzer. Ya, dikenakan pasal 45 ayat 3, kemudian pasal 45A ayat 2, dan juga pasal 14 ayat 1 yang Undang-Undang 1 tahun 1946. Pelaku hoax Eko Widodo adalah warga Ciracas, Jakarta Timur. Ia pemilik akun Twitter bernama @ekoboy. Eko merupakan penyebar hoax berupa tulisan dan postingan atau unggahan video hoax yang sengaja dibuat. Di akun Twitternya, Eko Widodo menuliskan, server KPU sudah disetting 01 menang 57%. Ini sesuai dengan hasil lembaga survei bayaran. Mereka kompak sekali memasang elektabilitas petahana di angka tersebut. Guys, banyak yang spam kolom komentar saya minta bandingkan gaji Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dan kenapa? Protes rakyat justru lebih membara ke KDM. Pertama, mari kita lihat angka-angkanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan Kepres Nomor 68 Tahun 2001. Gaji pokok dan tunjangan jabatan keduanya sama persis. Tapi, biaya operasional disesuaikan dengan pendapatan asli daerah atau PAD. Jakarta dengan PAD mencapai 71 triliun. Memberi Pramono Anung tunjangan operasional sebesar 106,5 miliar per tahun atau 8,87 miliar per bulan, atau total bulanannya sekitar 8,88 miliar termasuk gaji pokok dan jabatan. Sementara itu di Jawa Barat, PAD-nya 24 triliun membuat Deddy Mulyadi dapat 36 miliar per tahun atau 3 miliar per bulan. Totalnya 3 miliar 8 juta per bulan. Jadi Pramono menang 3 kali lipat dalam hal ini. Tapi angka besar bukan satu-satunya cerita. Sekarang, kenapa protes rakyat lebih mengarah ke Deddy Mulyadi? Jawabannya karena hipokrit. Deddy memang terkenal merakyat, sering turun ke lapangan, bantu warga langsung. Tapi di balik itu, dia memamerkan pemangkasan tunjangan kecil-kecilan yang seolah menunjukkan kesederhanaan. Contoh, dihapus anggaran baju dinas gubernur yang senilai 50 juta per tahun. Katanya, saya bukan anak yatim piatu, bisa beli baju sendiri. Lalu perjalanan dinas dipangkas dari 1,5 M menjadi 100 juta per tahun. Mobil dinas ditolak total. Ini terlihat heroik, seperti dia peka terhadap penderitaan rakyat. Tapi di saat yang sama, dana operasional sebesar 21,6 miliar per tahun justru dilahap tanpa transparansi yang jelas. Dia dibilang, ini bukan untuk pribadi, tapi untuk bayar obat warga yang sakit, untuk cat sekolah, siap dihapus, yang rugi masyarakat. Tapi rakyat bertanya, kenapa pemangkasan hanya di pos-pos kecil yang terlihat, sementara miliaran operasional tak tersentuh? Ini terasa seperti pencitraan, pangkas yang murah meriah, lalu lahap yang gemuk-gemuk. Di tengah inflasi dan harga sembako naik, rakyat merasa dihianati. Dia sok dekat dengan rakyat, tapi kantongnya tetap tebal. Begitu kata banyak netizen. Bedanya, Pramono Anung mesti tunjangannya lebih gila-gilaan. Protes minim. Kenapa? Dia tidak banyak pamer pemangkasan kecil-kecilan untuk citra. Fokusnya pada kerja, bangun infrastruktur, SOP anti macet, flyover baru, distribusi air bersih. Publik lihat hasil nyata, bukan drama anggaran. Tunjangan Jakarta memang besar karena memang PAD-nya raksasa. Tapi tidak ada narasi, saya miskin nih, yang bikin kontras menyakitkan. Akhirnya, ini menjadi pelajaran. Tunjangan besar tidak masalah, tak asal transparan dan berdampak. Tapi hipokrit, ini yang bikin rakyat muak. Halo, influencer Jakarta, gimana guys? Ini gimana sih cara kerjanya gubernur kalian nih? Masih ya pengangguran kudu ini ternyata jadi TKW liar sugan. Hari kemarin ngomong kok gua kan cina masalah Jakarta, masalah Jawa Barat nih. Bahwa cina gubernurnya gagal cina dalam menjalankan tugas, cina pengangguran banyak, kemiskinan banyak, tiba heula ge cek aing teh geus loba ieu masalah eta mah. Naon masalahna? Hari ayeuna tah gubernur anjeun kalau nganggur kudu ini jadi TKW ke luar negeri kan liar anjing. Kumaha carana eta kitu. Terus
anu karek bijil kamari SMA nu 7.000 kumaha eta can bari sagawe tah geus katama-tama deui tah terus PHK nu 3.000 arek kumaha tah anjing ngari ngomong si kanu influencer Jakarta mah teu cager influencerna teu jeung data anjing rudet kana hulu nalehna ge kukunyukan lah Ya. Kamu nantang-nantangin saya? Ya, So jagoan kamu, mau jadi tukang pukul kamu? bukan so jagoan, saya nantang kamu di atas ring. Ayo, berani. Nah, saya tanya kamu tukang pukul kamu? Dibayar berapa kamu? Bukan. Nah, nih ya, 300 ribu mantan-mantan ada tukang pukulnya di Mulyadi ya. Kamu lihat nih, kamu rekam ya, kalian rekam ya, tep layar ya. Rekam nih, ada tukang pukulnya di Mulyadi nih, di sini nih. Siapa yang tukang pukul? Berani nggak? Gua nantang lu di atas ring. Ayo, Berani nggak? kapan kau tentuin kapan? Ayo, Kamu bukan tentuin kapan lu? Lu kapan lu? Ayo, lah lu yang nentuin kenapa gua? Tentuin kapan? Lu mau di mana? Oke. Ya. Mau Lu kapan? siapin ringnya, nanti Ya. lu siapin ringnya. Gua Oke. datang. Nanti sebelum kita naik, Itu ada temannya kita kamu tanda ya? tangan dulu di atas materai ya, di depan Ikut pengacara. depan. Jangan ada yang saling menuntut, oke? Enggak. Kok benar lu. Kasih aku kesempatan ngomong ya. Boxing itu tidak melanggar undang-undang. Ya, boxing itu tidak melanggar Ya, undang-undang. oke, lo yang nentuin, silakan lo tentuin waktunya. Oke, Ya, Eko, ada tempatnya. Nanti 300 sekarang ada 300 ribu mata ya. menanam. Kita lihat nih, ada Kita tukang lihat, Eko pukulnya berani di nggak? Mulyadi nih ya. Ya, Oke. kalian lihat itu. Ada tukang pukulnya nih. Oke. Saya bukan tukang pukul, kamu jangan mencengok Nah, sekarang saya tanya, saya punya urusan apa sama kamu? Saya kenal aja enggak sama kamu? Saya tanya. Kalau kamu itu kritik KDM silakan, tetapi kamu sudah menyentuh masalah urusan rumah tangga KDM. Masalah Urusannya apa kamu apa? Saya tanya, kamu Saya kamu pendukungnya anaknya. KDM, saya pendukungnya KDM. Hah? Kamu belajar makanya ya, pakai otak, belajar. Lo yang punya otak. Nanti gua Gini aja. Guys, lihat nih, belajar KDM pada nantangin duel. Dipikir gua takut? Agak. Mereka udah kewalahan menghadapi tsunami fakta dari kritik-kritik yang gua sajikan ke KDM. Segala cara udah dilakuin, dari caci maki, persekusi, pengancaman, ternyata nggak ngaruh. Malah bikin gua tambah semangat. Akhirnya mereka mengambil langkah primitif, yaitu baku hantam. Dipikir gua takut, jangankan 1, 10 orang gua hadepin. Jadi buat teman-teman tolong bagikan video ini biar sampai ke bajer-bajer KDM yang sok keras itu. Tantangan ini gua tunjukkan kepada influencer KDM karena gua malas nantangin akun-akun baru netes. Tapi intinya gua mau undang semua yang sok-sok nantangin. Minta Sherlock lah, minta ngajak ngopi lah, ngancem-ngancem lah. Silahkan datang semua ke live gua. Kita tentukan kapan dan di mana. Biar gua kasih paham. Gua tunggu congor-congor lo pada muncul. Jangan nyari gua di Monas, kocak. Ngapain gua di situ? Kita lihat, mereka beneran berani atau cuma gede bacot doang. Gua tunggu. Join live sekarang. Pak Anies buat anak apa setelah pilkada apalagi nih Pak? Hanya terus berkarya, lihat kebutuhan lingkungan, lalu jawab dengan solusi. Ya. Terima kasih Pak Anies. Sampurasun warga Jabar. Masuk Mang Eko. Mang Eko ini adalah warga DKI. Sering sekali mengkritisi kebijakan KDM. Mang Eko, coba lihat tingkat kepuasan kinerja KDM dalam 100 hari itu. Menurut salah satu lembaga survei itu tingkat kepuasannya 94%. Artinya kebijakan KDM tidak ada masalah untuk warga Jabar. Tapi Mang Eko mengkritisi sangat keras. Aduh Mang Eko. Punya kepentingan apa Mang Eko? Sampai segitunya mengkritisi KDM. Saya baru lihat satu TikTok kamu itu udah timbul rasa sebel gitu lihat kamu itu cara ngomong begitu dan asbun gitu. Kalau KDM mengeluarkan satu kebijakan itu pasti dia itu mendengarkan aspirasi rakyat. Bagaimana aspirasi rakyat terus dia dengarkan, terus dia eksekusi. Kayak kemarin yang satu kelas harus 50 siswa, kamu kan mengkritisi itu. Bagaimana kalau terjadi begini, padahal datanya aja belum ada. Sekolah bangkrut gara-gara kebijakan KDM yang masukkan 50 siswa per kelas, dan itu pun per kasus, tidak semua merata kayak gitu. Jadi kalau saya sebut kritikan kamu itu serampangan, asbun, tidak diikuti oleh data. KDM itu bukan orang sembarangan, pengalaman sekali di birokrasi. Nggak usah saya sebutin lah jejak rekor KDM. Sekarang aja seluruh Indonesia hampir KDM. Mahasiswa DKI aja melihat KDM disambut dengan antusias. Terus kritikan Anda itu tujuannya ingin menggerus popularitas KDM, moal terpengaruh. Aduh, Mang Eko, apalagi para pencinta KDM itu pencinta murni karena memang merasakan manfaatnya gitu. Jadi mau dikritisi apa aja nggak bakalan terpengaruh.
apalagi Mang Eko. Saya ngelihat tulisan-tulisan di Google, Mang Eko juga pernah tersandung kasus kalau nggak salah penyebar hoak dan pernah di penjara selama 7 bulan ya kalau nggak salah. Jadi begitu para wargi sadaya, para pencinta KDM, jangan, kita harus bisa melihat mana kritikan yang serampangan yang memang mau menjatuhkan dengan memang kritikan yang benar-benar mengkritik gitu. Nah, kritikan Eko ini adalah kritikan serampangan karena tidak dibarengi dengan data segala macam. Jadi begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap ketidaknetralan Bang Eko Widodo ini dibuka sendiri ya. Bang Eko ini telah membicarakan, ngomong bahwa saya di 2019 mendukung Pak Anies, di 2024 mendukung Pak Pram, gitu. Bukan buzzer kan, tapi ketiduran. Gitu. Ini salah satu bukti bahwa bisa dibilang dia orang-orangnya Mas Pram di 2024. Ya. Jadi sikap ketidaknetralan ini yang membuat warga Jawa Barat atau fans-fans, utamanya fans-fans berat yang Deddy Mulyadi merasa bisa dibilang kritik yang dilayangkan Bang Eko ini bukan kritik untuk membangun, tetapi kritik untuk menjatuhkan. Ya. Kita semua tahu bahwa kritik itu dibolehkan dan dilindungi oleh undang-undang bahkan ya. Jadi yang bikin rancu atau yang bikin keributan, kegaduhan ini sikap ketidaknetralan Bang Eko terhadap kritik-kritik yang diberikan, apalagi ada statement yang Bang Eko yang membicarakan tentang jangankan 1 orang, 10 orang saya hadapi. Satu itu. Kedua, selalu membandingkan antara cara kerja atau kebijakan yang dibuat oleh Mas Pram dan juga Kang Deddy Mulyadi. Dengan membandingkan itu menjatuhkan salah satu pihak. Semua orang tahu ketidaknetralan ini dan kenapa harus menjatuhkan gitu. Harusnya kan kalau netral, kritiki dulu pejabat atau pemimpin daerahnya, yaitu Bang Eko kan sekarang orang Jakarta, kritiki Mas Pram dengan segala kebijakan yang dibuat, kalau baik ya bilang baik, kalau jelek ya bilang jelek. Jangan menjatuhkan atau mengkritiki Kang Deddy Mulyadi, dan notabene Bang Eko ini tidak merasakan kebijakan atau cara kerja yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya, secara orang-orang juga tahu Bang Eko orang Jakarta dan pasti tidak merasakan dampak atas kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Kalaupun merasakan, berarti elektabilitas Kang Deddy ini layak diakui kan gitu. Karena orang Jawa Barat harusnya yang mengakui bahwa kebijakan yang telah dibuat ini dirasakan, baik positif atau negatifnya, harusnya yang merasakan warga Jawa Barat terlebih dahulu, bukan warga lain ya, lain daerah gitu tuh. Jadi kalau mau mengkritik kebijakan atau pemimpin di daerah lain harus netral ya, intinya itu ya Bang Eko ya, untuk Bang Eko nih. Dan untuk fans beratkan Deddy Mulyadi, mohon jangan sampai terpancing, terprovokasi atas terjadinya kejadian ini ya, karena apapun itu dampaknya pasti yang merasakan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang merasakan warga Jawa Barat. Positif atau negatifnya biarkan orang mengkritik, kalaupun salah ya sudah, biarkan yang merasakan kan warga Jawa Baratnya juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.